Jadi, kali ini kita akan membahas mengenai pandangan sosial konsumen, di mana subbab yang terkait di dalamnya yaitu ada pengaruh keluarga konsumen, pengaruh perkembangan sosial budaya, pengaruh lingkungan kecil konsumen, serta pengaruh strata sosial. Bagian yang pertama yaitu ada pengaruh keluarga konsumen. Nah, keluarga di sini ini merupakan organisasi pembelian yang paling penting di dalam kehidupan konsumen, yang dimana di dalamnya keputusan pembelian ini tergantung pada produk, iklan, dan situasi. Kita dapat membedakan dua macam keluarga di dalam kehidupan pembeli. Yang pertama, yaitu keluarga sebagai sumber orientasi yang terdiri atas orang tua. Kemudian yang kedua, keluarga sebagai sumber keturunan, yang dimana di sini adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara suami istri dan anak. Contoh dari pengaruh keluarga konsumen, misalnya seorang anak di dalam keluarganya mungkin telah dibiasakan untuk menggunakan produk atau merek yang sama. Kita ambil contoh sampo Lifebuoy. Nah, kemungkinan sampai ia dewasa atau mungkin bahkan sampai ia telah membentuk keluarga baru selama produk tersebut masih diproduksi perusahaan, maka ia akan terus menggunakan produk tersebut. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu ada pengaruh perkembangan sosial budaya. Kita tahu bahwa di era globalisasi ini, perkembangan sosial budaya sangatlah pesat. Nah, bagaimana cara kita bisa menyikapi hal tersebut dengan bijaksana? Dengan mempertimbangkan kepentingan ideologi bangsa, wawasan Nusantara, sistem manajemen nasional, kewaspadaan nasional, serta keamanan nasional. Nah, ada beberapa faktor yang menentukan terjadinya perubahan sosial budaya yang terdiri atas yang pertama, adanya penemuan baru. Di dalam masyarakat akan terus mengalami penumpukan berbagai macam budaya. Ini terjadi karena adanya penemuan baru tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pengaruh jumlah penduduk. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang cukup besar, yang dimana setiap harinya akan selalu ada penambahan jumlah kelahiran bayi baru. Faktor yang ketiga yaitu munculnya konflik. Konflik terjadi karena adanya kemajemukan yang terjadi, misalnya karena berbagai karakter dan sifat sehingga membentuk sebuah pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian terjadinya revolusi ini misalnya terjadi karena bencana alam atau terjadi karena perang. Kemudian faktor yang selanjutnya keterbukaan pada lapisan masyarakat. Nah, tipe masyarakat yang seperti ini memberikan dua pengaruh, yaitu keterbukaan dan open-minded terhadap hal-hal baru sehingga lebih update. Dan faktor yang terakhir yaitu motivasi untuk maju lebih besar, yang dimana tentu harus dipertahankan agar terjadi perubahan sosial yang positif. Contoh dari perkembangan sosial budaya di dalam kehidupan konsumen, misalnya pada zaman sekarang kita melihat bahwa sudah banyak sekali orang-orang yang setiap bepergian selalu menggunakan kendaraan pribadi, baik itu kendaraan roda 2 seperti motor dan kendaraan roda 4 seperti mobil. Nah, jika kita balik ke masa lalu, kepada zaman dahulu, orang-orang lebih banyak menggunakan sepeda atau bahkan mungkin ada yang berjalan kaki untuk menuju ke tempat tujuannya. Pengaruh lingkungan kecil konsumen juga sama pentingnya dengan pengaruh keluarga konsumen. Karena apa? Karena mereka ini merupakan orang-orang yang berada dekat dengan konsumen, misalnya teman, sahabat, atau rekan kerja. Contohnya, ketika kita memiliki seorang sahabat dekat, nah pada saat belanja, misalnya belanja tas, kita akan selalu membeli tas dengan warna atau bahkan sampai model yang sama agar terlihat kompak. Bagian yang terakhir yaitu ada pengaruh strata sosial. Strata sosial adalah penggolongan masyarakat ke dalam kelas yang disusun secara bertingkat berdasarkan posisi ekonomi masyarakat, yaitu kelas sosial atas, kelas sosial menengah, dan kelas sosial bawah. Kelas sosial atas adalah mereka yang merupakan golongan elit di dalam masyarakat yang pendapatannya di atas rata-rata atau bisa dibilang di atas UMR. Kemudian mereka lebih menyukai barang-barang mewah dan bermerek. Yang kedua yaitu kelas sosial menengah. Kelas sosial menengah saat ini paling banyak didominasi oleh masyarakat. Bisa dibilang kehidupan mereka stabil dan teratur. Mereka bisa memenuhi kebutuhan tersier seperti fashion, gadget. Yang ketiga yaitu kelas sosial bawah.
Bisa dikatakan dalam kelas ini masyarakatnya di bawah memiliki penghasilan di bawah rata-rata atau bahkan di bawah garis kemiskinan. Mereka biasanya hidup dengan subsidi dari pemerintah dalam berbagai aspek. Jadi, kelompok status mencerminkan suatu harapan komunitas akan gaya hidup di kalangan masing-masing kelas dan juga estimasi sosial yang memberikan dampak positif atau negatif mengenai kehormatan yang diberikan kepada masing-masing kelas. Contoh dari pengaruh strata sosial di dalam kehidupan konsumen, misalnya kita ambil salah satu contoh merek tas terkenal atau tas branded, misalnya LV, Hermes, atau Chanel, yang dimana untuk mereka dengan kelas sosial atas yang pendapatannya di atas rata-rata ini, mereka mampu untuk membeli tas tersebut tanpa memikirkan harga. Sedangkan untuk mereka yang kelas sosial menengah, mereka lebih memilih untuk membeli tas yang lebih murah asalkan kualitasnya tetap bagus dan terjamin. Sedangkan untuk mereka yang kelas sosial bawah, bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti membeli makan pun kadang mereka tidak sanggup, apalagi untuk membeli barang-barang yang bukan termasuk dalam kebutuhan penting. Sekian penjelasan materi mengenai pandangan sosial konsumen. Semoga apa yang telah dijelaskan dapat teman-teman pahami dan mengerti. Sampai jumpa di bab berikutnya. Terima kasih.